Jangan dibangun, biar dibangun anak. Maaf dengan kata yang agak kasar, saya tolak. Kalau dia ikhlas kan bangun pondok. Para hadirin yang kami hormati. Nah itulah satu amaliyah yang betul-betul ikhlas. Dan itu bagian daripada mungkin tajrid. Saya juga pernah ada seorang jenderal memberikan satu bues. Tanahnya harganya 1 triliun. Minta doa. Di rumah saya masih ada. Tapi dia menyebut kalau berhasil Romana 50 miliar. Wah mati saya. Lek ndonga ketok 50 miliar. Malah gak kasih. Itu yai nanti yang 50 miliar Romo. Yang sekian miliar ini 1 triliun. Saya tak sebut Pak Idam di mana tempatnya, kamu orang Jakarta masalahnya. Dan sebagainya. Maka doa itu kalau melihat 50 miliar yang terlihat bukan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami hormati, itu makom. Makom tajwid, makom di mana hati kita selamat. Tidak kita 50 miliar. Tidak ketok ini, ada semata-mata tawakal, hatinya selamat dan hasil. Maka jika kita bekerja, maaf di sana di luar, ini di pondok lain tidak pernah dibahas. Ini kajian Al-Hikam. Kalau di pondok hanya kajian Alfiyah, kajian ya tidak dibahas ini. Jika kita bekerja, diberi hati kita selamat dan kita berhasil bekerja, itulah tandanya kita pada makom kasab. Jika kita diam di kamar dan dicukupi Allah, hati kita selamat, itu tandanya makom tajrid. Tapi nyambut gawe hasil, artinya toma, ya mek hasil nyambut gawe ini, tapi bukan makom kasab. Atau nendro kamar ndonga ndukun hasil tapi njagane dongane ya bukan tajrid lagi, nek wong ndonga kasil. Maka disinilah banyak para muridun terjebak dengan kata tajrid dan kasab. Banyak orang ini ingin mencapai makom tajrid seolah-olah mulya, wonge menang dicukupi. Wonge menang dicukupi. Inilah para wali-wali dulu. Maka banyak menjebak para muridun hingga tidak menuju Allah, menuju makom tajrid karena makom ini dianggap tinggi bagi masyarakat. Maka diingatkan pula dalam Al-Hikam, iradatuka ala tajridi ma'a iqamatil iyaka fil kasbi nafsul khafiyah. Lek makommu jek makom nyambut gawe. Makommu lek pengen ngalim kudu ngaji, maca kitab. Urung iso makom tajwid meneng ilmu teko belum iso, kudu ngaji. Lek makom jek makom nyambut gawe, kudu nyambut gawe mati-matian. Terus aku pengen makom tajwid, apa sebabnya? Makom tajwid mulya, meneng duit teko. Orang itu terjebak nafsu yang samar, yang khofiyah. Ini banyak muridun yang teringat. Tapi kadang-kadang ini membuat satu motivasi. Hingga banyak para awal, para arifin juga mencari ini. Kemudian di tengah perjalanan berubah. Mbah Yai pernah berkata dengan saya, aku pernah ngomong salat nariyah, insya Allah ini semua dengar salat nariyah yang dikarang Syekh Taji. Mbah Yai masih muda, setelah ditinggal mati Mbah Ma'ruf, dicoba ekonomi. Mumpung nariyah bukan hanya 4.444, ribuan tak terhingga. Udah mempeng, nyambut ke ini gagal, gagal. Mencoba apakah saya makom tajwid, mempeng tak terhingga. Sampai 3 hari gak makan, gak keluarga, karena tidak bisa. Tapi tidak putus asa terus.
Sampai tak terhingga hingga Mbah Yai dawuh dengan saya, aku maca selawat nariyah tip. Keadaan tidur kata orang lain, tapi jiwaku hidup dan aku tetap membaca selawat. Aku tahu ibumu datang di kamarku. Wong saya orang nakal, lah kok panggah melarat Pak, aku ya gitu. Oh rupamu gitu. Jadi sering. Ketika aku itu butuh, ketika aku telah diberi, aku berubah tidak tanpa uang. Aku nuwun, aku teko. Tenana tak jajali. Saya itu orang nakal. Satu saat Mbak Ye pergi, saya mencuri uangnya. Tak golek sak kamar iki gak enek duwite, ngisor kasur, ngisor bantal, gak enek. Wah, bapak randi duit. Saya nyerah, Pak, nyuwun artone. Ya jimun ning ngisor kasur itu. Tak dolek duwite, kurang ajar aku ya gitu. Padahal baru saya golek renek. Wah, mau sulapan dong ya gitu. Itulah bahwa ada diberi oleh Allah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulana itan li awwalina wa akhirina ayatan minka wa anta khairur raziqin. Lek dijabahi iki langsung dari langit datang.